Setelah proses pemanenan ikan laut selesai, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penanganan pasca panen terhadap ikan konsumsi yang dihasilkan. Penanganan pasca panen merupakan penanganan ikan setelah diambil dari media hidupnya, mulai dari pengemasan hingga pengirimannya. Dua penanganan pasca panen ikan yang dilakukan, yakni untuk ikan dalam kondisi mati dan ikan dalam kondisi hidup. Sobat Maritim, untuk penanganan ikan hidup dibagi menjadi dua metode, yaitu sistem kering dan sistem basah. Penanganan pada kondisi ikan mati harus dapat mempertahankan mutu kesegarannya, supaya ikan tidak rusak atau menurun mutunya. Hal yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan kesegaran antara lain: 1. Penangkapan harus dilakukan hati-hati agar ikan tidak luka. 2. Sebelum dikemas, ikan harus dicuci agar bersih dari lendir. 3. Wadah pengangkut harus bersih dan tertutup. Dalam proses packing ikan mati, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Cuci ikan sampai bersih. 2. Siapkan box tertutup dan es batu dengan perbandingan 1:1. 3. Dasar box dilapisi es setebal 4-5 cm, lalu disusun ikan di atasnya, lalu beri es lagi, dan seterusnya. Dalam pengemasan ikan sistem kering, media yang digunakan bukanlah air. Namun, ikan harus dikondisikan dalam aktivitas biologis rendah atau dipingsankan. Sehingga konsumsi ikan atas energi dan oksigen juga rendah. Semakin rendah metabolisme ikan, semakin rendah pula aktivitas dan konsumsi oksigennya. Dengan begitu, ketahanan hidup ikan untuk diangkut keluar habitatnya semakin besar. Cara yang paling efisien dalam pemingsanan ikan adalah dengan cara pembiusan dengan suhu rendah antara 10-15 derajat Celcius. Langkah-langkah dalam pengemasan ikan hidup sistem kering adalah: 1. Siapkan alat dan bahan yaitu box pengemas dan es batu. 2. Box dialasi dengan es batu. 3. Ikan dipingsankan secara bertahap dengan cara dimasukkan ke dalam suhu air antara 10-15 derajat Celcius. 4. Setelah pingsan, lalu dimasukkan ke dalam box yang beralaskan es batu. 5. Angkut ikan yang sudah dipacking. Sobat Maritim, teknik pengemasan berikutnya adalah pengemasan ikan hidup dengan sistem basah. Pengemasan ikan sistem ini dapat menggunakan wadah atau tangki atau kantong plastik. Kantong plastik diisi air tidak penuh dan sisanya diisi dengan oksigen murni serta ditutup rapat. Selain pasok oksigen bagi ikan, cara pengemasan demikian juga dimaksudkan untuk mengantisipasi tingginya CO2 yang dikeluarkan oleh ikan. Proses pengemasan dengan berbagai teknik selesai. Sekarang saatnya membawa hasil panen ikan laut ini ke darat dengan menggunakan perahu motor. Dengan teknik panen dan pengemasan yang baik, maka hasil panen ikan yang diharapkan akan terwujud.
pedas yang membuat lidah membara, rasa manis yang mengesankan seakan ada di surga, aroma rempah-rempah yang menggetarkan selera. Ribuan makanan dan minuman lezat menyebar di pulau-pulau antara dua samudera. Ya, inilah kita, Indonesia. Tapi tak seperti Jepang yang punya sushi, India yang punya kari, dan Italia dengan pizza dan spaghetti. Tidak ada makanan Indonesia yang berdunia. Mungkin karena kita sendirilah yang melupakannya. Maka inilah seri Nusantara Rasa, untuk menggali setiap rasa dari setiap masakan Indonesia yang punya cerita yang berbeda. Rahasia apa yang tersembunyi di balik lezatannya? Inilah dia rasa kuliner Nusantara. Tidak ada negara yang memiliki ragam kuliner sekaya kita. Bermacam hidangan Nusantara jadi cerminan betapa beragamnya negeri kita. Keragaman yang bukan hanya di alam, tapi juga pada manusianya. Riwayat budaya, agama, politik, hingga kisah penaklukan di masa silam, semua berperan besar di setiap cita rasa kuliner Nusantara. Ayo kita telusuri jejaknya. Dahulu, ada satu tujuan yang diincar di seluruh dunia. Tak disangka, tempat itu adalah timur Indonesia. Para penjelajah menuju Maluku dan Maluku Utara. Tanah surga tumbuhnya rempah-rempah. Dari sanalah orang-orang kemudian berlayar ke Jawa. Para pedagang Arab menetap di pesisir utara, sedang selatan Jawa masih erat dengan Belanda. Tempat yang bertanah basah dihujani keringat warga yang menjalani tanam paksa. Padi mereka direnggut, hanya disisakan tebu dan gula. Lalu di utara Sumatera, tempat pedagang Cina seringkali bersinggah, ada satu tanaman unik yang ratusan tahun membentuk selera pedas warganya. Dan tak jauh dari sana, Aceh jadi pelabuhan penghubung Maluku dengan para pedagang asing. Menjawab misteri di balik masakan-masakannya yang kaya bumbu, meskipun tak ada rempah yang tumbuh di tanahnya sendiri. Gerbang masuk Nusantara tak hanya di Maluku dan Aceh. Ada Sumatera Barat yang juga melahirkan jiwa-jiwa perantau. Dan karenanya butuh masakan yang bisa bertahan lama menemani perjalanan. Beralih ke seberang lautan, ada tempat singgah lain orang Spanyol dan Portugis dari Maluku, Sulawesi Utara. Tapi dari besarnya jalur niaga rempah ini pun ada daerah yang tidak tersentuh olehnya. Di pedalaman Kalimantan, tempat satu para penguasa alam, suku Dayak. Ribuan tahun tinggal di dalamnya, tak ada yang lebih mengenal hutan daripada mereka. Mereka pun memasak dengan bumbu-bumbu yang berbeda dari yang biasa dipakai seluruh dunia. Zaman telah berganti. Kisah panjang lahirnya masakan-masakan yang sering kita jumpai kini telah bercampur dengan kemajuan zaman. Kini, kisah panjang itu terancam menjadi sebatas legenda. Karena nyatanya, sedikit kesadaran kita untuk mencatat lalu menceritakan kembali kekayaan kuliner Nusantara. Sedikit kesadaran kita untuk mengisahkannya lebih dari sekedar resep dan hidangan di atas meja. Padahal, tanpa mencatatnya, cerita tentang bagaimana sebuah masakan muncul di masa lalu, bagaimana mereka berubah dan berkembang, akan lebur bersama waktu. Semua akan terkubur di telan roda zaman yang terus melaju. Pada akhirnya, resep semua masakan kita ada dari nenek moyang. Tugas kita adalah mempertahankan kualitas itu semua, bahkan mengembangkan resep-resep turunan hingga bisa lebih baik. Tugas kita menjaga semua ini turun-temurun sampai ribuan tahun lagi. Itulah mengapa Kobisa akan menyajikan Nusantara Rasa, sebuah serial tentang kisah kuliner dari ujung barat sampai timur Indonesia. Dan kita nggak sendiri, kita akan berkolaborasi dengan chef keren satu ini. Hai guys, saya Chef Arnold, CEO Digita Rasa. Bersama Kok Bisa, kita akan membahas masakan-masakan Nusantara dengan tema Nusantara Rasa. Karena kita cinta dengan kekayaan kuliner Indonesia, maka dari itu kita ingin mengajak kalian untuk turut bangga dan juga melestarikan atas kekayaan kuliner Nusantara. Maka dari itu, jangan lupa untuk saksikan semua episodenya ya. Ya, terima kasih Chef Arnold. Sekarang kita akan mulai dari sebuah masakan yang pernah jadi juara makanan paling nikmat sedunia.
lalu menuju sejarah makanan di balik penjajahan, bahkan sampai harta karun kuliner yang diperebutkan semua orang. Perjalanan kita baru akan dimulai. Makanan satu ini bisa kita bilang statusnya legenda, sempat terkenal gara-gara dibilang rasanya crispy, bahkan pernah juga dipilih jadi makanan paling enak di dunia. Inilah rendang. Dan gak kalah sama restoran cepat saji ataupun warteg andalan mahasiswa akhir bulan, rendang ini makanan yang gampang ketemu di tiap belokan jalan. Dan mungkin kalau soal enaknya rendang, kita semua mungkin udah setuju. Tapi yang bikin banyak orang penasaran, rendang ini katanya bisa bertahan sampai setahun lamanya. Apakah ini benar adanya? Untuk bisa ngejawab pertanyaan itu, kita mesti tahu dulu apa kunci di balik reputasi rendang. Nyatanya, ada resep bumbu rahasia yang bahkan udah ada sejak ratusan tahun sebelum rendang itu sendiri. Di baliknya, ada olahan buah kelapa yang diperas yang bernama santan. Bahan yang sebenarnya sering kita temui di dapur ibu kita. Saking uniknya karena make perasan kelapa buat masak daging, orang bule dulu sampai ngira kalau santan di rendang itu tuh susu yang dihanguskan. Ya, sejak abad ke-13 buat orang Sumatera Barat, pohon kelapa itu sama pentingnya kayak padi. Tapi gimana pun juga, ya santan itu sekedar bahannya aja. Untuk bisa ngebuat rendang yang sempurna, rahasianya juga terletak di cara bikinnya. Buat orang-orang Minangkabau, rendang itu hidangan spesial, makanya cara bikinnya pun juga spesial. Semua langkahnya mesti dilakuin benar-benar teliti dan sabar. Pertama-tama, kita mulai dari nyiapin panci yang tepat, lalu milih dan motong kelapa, diparut, dan diperas sampai jadi santan. Lalu bagian inilah yang bikin enak dan bikin awetnya. Bumbu dan rempah-rempah untuk rendang kita siapkan. Kalau udah, semuanya dihalusin, lalu dimasak. Nanti di akhir menu utamanya kita campur daging sama santannya. Disinilah kesabaran diuji. Biar kalian tahu, masak rendang itu butuh seenggaknya 4 jam. Ya, sungguh sangat lama. Ngaduknya mesti pelan-pelan biar semua rasanya bisa meresap sempurna sampai akhirnya bisa disajin di atas meja. Dan biasanya setelah ngabisin berjam-jam sampai makanan ini jadi, saking enaknya cuma butuh sekali kedipan mata buat ngabisinnya. Rendang itu identik sama kata petualangan. Awalnya banget orang India lah yang datang bertualang dan pertama kali ngenalin santan ke orang pesisir Sumatera lewat kari. Ya, alias bisa dibilang rendang itu ibarat keponakannya kari. Seiring waktu, santan yang awalnya cuma ada di 2 daerah pelabuhan ini jadi terkenal dan nyebar sampai ke kota-kota tetangga 100 km jauhnya. Dibanding suku lain di seluruh penjuru Nusantara, ada satu ciri khas Minang yang paling kuat, merantau. Rendang jadi bekal yang bisa tahan di perjalanan mereka selama berhari-hari bahkan seminggu. Tapi apakah benar rendang tahan setahun? Faktanya enggak juga. Meski sebenarnya seminggu pun udah bisa dibilang sangat awet kalau dibanding makanan-makanan lain, awetnya rendang ini ternyata berkat kandungan rempah-rempahnya yang bisa ngusir bakteri yang bikin makanan busuk. Apalagi keawetannya bisa dicapai tanpa pengawet buatan, tanpa diangetin, dan tanpa dimasukin kulkas yang pastinya 500 tahun lalu belum ada. Jadi intinya jangan nyoba-nyoba makan rendang yang udah dibikin dari lebaran tahun lalu. Sekarang mari berkemas. Kita pergi ke daerah lain di Indonesia di mana orang-orangnya terbiasa sama masakan yang rasanya amat berlawanan. Berikutnya kita akan berkelana ke Jawa Tengah. Dan seperti biasa, terima kasih.